Salam, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kesempatan kali ini saya merespon atau berbicara terkait dengan informasi yang akhir-akhir ini telah menyebar yang datangnya adalah dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Isinya terkait dengan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Sebelum kita angkat topik ini, sebelum kita berbicara topik ini, mari kita paham lebih jauh terkait dengan negara hukum dan kedaulatan rakyat. Berbicara terkait dengan negara hukum, Pak Reuceo di dalam bukunya Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat di sana telah menegaskan atau mengindikasikan bahwa negara hukum kehendak mayoritas. Dan juga di dalam dasar-dasar hukum di sana juga menegaskan atau ada di mana ada masyarakat, di mana ada perkumpulan orang, di situ ada hukum yang mengatur. Yang artinya bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini semua diatur di dalam hukum. Jadi kita ini sebagai warga, sebagai penegak hukum, sebagai masyarakat semua dapat dikontrol, semua dapat dikendalikan hanya oleh hukum itu sendiri. Anda keluar dari jalur hukum maka Anda bisa dapat kena sanksi, pidana dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah sekarang kita berbicara terkait dengan kedaulatan rakyat di peradaban ini. Yang sebetulnya yang contoh yang paling konkret adalah Anda yang sehari-hari ini duduk di kursi panas dapat diutus, dapat persetujuan oleh masyarakat. Itu yang pertama sebelum jauh kita paham terkait dengan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Jadi hari ini yang kita melihat, informasi yang kita telusuri, informasi-informasi yang datangnya dari Papua ini sebetulnya ternyata untuk pemekaran ini opini, pemahaman atau inisiatif oleh pemerintah atau elit politik yang hari ini duduk di kursi panas. Belum persetujuan ada dari masyarakat primitif, masyarakat modern, masyarakat kampung atau masyarakat desa dan masyarakat kota. Belum ada persetujuan dari mereka. Ini hanya abal-abal atau perkataan yang dikeluarkan, opini-opini yang dikumpulkan hanya oleh pemerintah dengan pemerintah yang akhirnya untuk membentuk provinsi Papua Tengah. Ini menurut kami tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena kita hidup di bawah kedaulatan rakyat. Kita hidup di bawah demokrasi yang artinya untuk utusan, untuk membentuk, untuk pemekaran, semuanya kekuasaan ada di dalam tangan rakyat. Memang negara ini kekuasaan, tetapi kekuasaan ini sepenuhnya ada di dalam kedaulatan oleh rakyat. Jadi menurut kami oleh para penegak hukum, oleh pejabat daerah dan semua pemerintah yang dari Papua ini, Anda jangan melakukan opini sendiri, jangan ambil tindakan sendiri, tetapi paham dulu terkait dengan keinginan oleh masyarakat agar Anda ini dijalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan dikehendaki oleh rakyat. Karena Anda ini diduduki, karena Anda ini diutus, semuanya dikendalikan oleh masyarakat yang ada di kampung. Khawatirnya kami ketika ada pemekaran Provinsi Papua Tengah ini, ya kan? Ketika ada pemekaran Provinsi Papua Tengah ini, tanah hak adat, tanah hak ulayat yang sampai menjadi milik negara dan yang kemudian kami masyarakat ini yang sampai miskin, melarat, menyimpangkan kehidupan kami yang sebenarnya. Yang artinya bahwa Anda sebagai penegak hukum, Anda sebagai pejabat, Anda semakin kaya, semakin meningkat dan yang kemudian kami sebagai masyarakat ini miskin, melarat yang dapat dipinggirkan di hutan-hutan sana. Inilah yang kami khawatirkan. Jadi harapan kami agar sebagai pemerintah, sebagai tokoh Papua, Anda mohon mendengarkan respon oleh rakyat Papua Barat dan Papua. Inilah yang usulan dari kami dan sebenarnya begini, ini karena respon kami ini karena informasi-informasi, berita-berita yang kami telusuri, yang kami paham ini sebenarnya ternyata hanya opini yang dimainkan oleh elit politik yang saat ini duduk di kursi panas yang katanya utusan dari masyarakat Papua. Ini yang kami tidak mau, ini yang kami tidak diinginkan yang terjadi di tanah Papua. Ini yang pertama-tama kami menegaskan dan yang kemudian pengalaman yang ada yang kita melihat kembali di Papua dan Papua Barat ini tidak ada daerah yang bersih selain kotor semua. Kotor ini apa yang menyebabkannya? Mengurangi investasi dan kemajuan ekonomi. Yang akhirnya masyarakat ini ya tetap masyarakat.
Inilah yang kami tidak diinginkan. Jadi harapan oleh kami intelektual, para mahasiswa perwakilan dari masyarakat semua, bahwa semua pejabat, semua bupati, gubernur, DPR RI, DPR, semua mohon harapan dari kami agar mendengarkan perkataan atau persetujuan atau unit oleh masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat, agar ketika mereka punya perkataan sudah dibulatkan, baru mekarlah Provinsi Papua Tengah ini. Kalau tidak ada dari mereka, lebih baik tidak boleh. Takutnya kami adalah kamu semakin kaya raya dan kami yang miskin, masyarakat yang kampung, masyarakat desa ini, kami yang sampai menjadi seorang pungut sampah. Yang sampai ketika Anda duduk di kursi panas, yang sampai ketika Anda nikmati hidangan siang, dan kami ini pungut sampah. Inilah yang kami tidak diinginkan. Itu yang pertama, kami menegaskan agar mohon semua pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mohon mendengarkan isi hati oleh rakyat. Anda jangan ambil tindakan sendiri. Anda jangan ambil tindakan sendiri. Kami khawatirkan Anda semakin kaya raya dan kami yang sampai miskin melarat. Inilah yang kami tidak diinginkan. Inilah yang kami tidak diinginkan. Jadi mohon respon kami ini mohon dengarkan dengan baik-baik oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, agar mohon semua untuk membentuk itu dibawa kendalikan oleh rakyat itu sendiri. Inilah respon dari kami agar untuk pemekaran ini lebih jauh lebih baik di dalam kedaulatan daripada kita pakai opini, kita makan uang haram atau uang kotor. Jadi inilah respon dari kami. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.